Halo Sketsapa Indonesia, kali ini kita berada di Pelabuhan Ratu bersama saya Cok Arat, Desi, Ibu Desi. Halo Rama Sastra, Cahyo. Faiz, Sketsapa Indonesia. Maju terus, Sketsapa Indonesia. Saya lulus SD juga udah jadi nelayan. Karanghau itu dulunya memang udah ada sejak zaman kerajaan ya Pak ya. Yang kisah-kisahnya adanya Pelabuhan Ratu itu paling terkenal ya berawalnya dari situ Pak. Beda banget. Beda banget. Dulu sama sekarang beda banget. Kalau dulu itu cari ikan paling gampang dulu. Sampai banjir, paling gampang. Beda sama sekarang. Karena kurang tahu juga ya penyebabnya apa. Cuman ya sekarang ya yang saya perhatiin itu panen nelayan dari 1 tahun itu hanya 3 bulan untuk panen ikan. Sementara kesananya ya kita seadanya aja di rumah gitu. Bu, kita mau kemana sih pagi ini? Tahu-tahu dari tengah laut nih dengan kondisi cerah banget ya hari ini ya. Indah banget, keren abis. Ibu, Ya, gimana nih? Ini kita di daerah mana nih Bu? Bisa diceritain nggak nih kebuat sketsaper yang ada di Indonesia? Ini kita berada di daerah selatan, di daerah Jawa Barat, berada di Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, ke daerah wisata Karanghau. Tim sketsaper itu akan mengunjungi wilayah-wilayah unik di Indonesia. Banyak sekali ya keragaman daerah wisata, apapun itu potensi-potensi terbaik dari negeri ini yang mungkin masih kurang di highlight di baik itu sosial media, baik itu di di TV-TV nasional mungkin. Nah, sebenarnya kita punya program menarik hari ini bahwa kita akan mengunjungi salah satu panti binaan dari Ibu Desi ya. Bukan binaan saya, apa tapi nih sebenarnya? kebetulan panti tersebut memang sering berkaitan dengan ya? kegiatan saya sehari-hari gitu. Bu, bisa diceritain sedikit nggak sih untuk panti ini udah berdiri berapa lama kira-kira? Mungkin Paman ntar bisa langsung Aja ya kita ke tempat. kita Nah, ke tapi tempat dan kita wawancara. Kita harus kasih tahu dulu nih ke sketsaper nih paling nggak panti itu apa? Panti jompo, pantai anak yatim, panti apa gitu. Oke. Kasih bocoran dikit aja. Bocoran ya? Ya. ODGJ, Ya. orang dengan gangguan jiwa. Nah, siang ini kita akan berkunjung ke salah satu panti ODGJ yang berada di Pelabuhan Ratu. Oke, itu udah dikasih bocoran sama Bu Desi. Ikuti terus langkah kami, Sketsaper Indonesia, mencari kisi-kisi terbaik dari negeri ini. Masih tetap bersama saya, Cok Arat, dan Desi. Sketsaper Indonesia. Angin berbisik dalam bahasa. Sketsaper Indonesia, salah satu tempat ikonik yang ada di Pelabuhan Ratu ini adalah Hotel Samudra Beach ya. Samudra Bu, Beach ya? Hotel. Samudra Beach Hotel yang terkenal dengan Kamar 308. 8 ya. Kamar 308 itu kalau nggak salah pernah difilmkan juga Iya. di salah satu insan perfilman Indonesia. Boleh cerita dikit-dikit Bu? Saya hanya tahu kalau masuk ke Pelabuhan Ratu, ke pantai ini, Ya. katanya tidak boleh mempergunakan baju berwarna hijau. Jauh. Terus kita bisa masuk Ya. itu khusus, Ya. tidak bisa disewakan dan tidak untuk diisi tamu. Namun bila tamu akan berkunjung untuk ke kamar tersebut, Ya. itu bisa meminta izin kepada juru kuncinya Juru di kunci, sana. Iya, seperti itu. Dan ini hotel dari dulu ya, dari zaman Bapak Presiden siapa? Pak Harto. Pak Harto ya? Itu udah ada ya, Bu, ya? Sudah ada. Dan
Dan sampai sekarang banyak dikunjungi oleh masih wisatawan-wisatawan ya, Bu, ya. banyak. Ya pokoknya intinya pergi ke Pelabuhan Ratu pasti ikonnya Samudra Beach Hotel. Wow. Sketsaper Indonesia. Sepertinya kita pagi ini kondisi alam kurang membaik ya Bu ya. Ya, ombaknya terlalu besar. Ombaknya Perahu agak kita tinggi. kurang proper untuk merapat ke daerah Karangau. Konon seperti apa Bu? Kalau Karangau itu ada apa aja sih? Karanghau di sana makanya dibilang hau. Kalau kata orang Sunda, hau itu tungku. Ya. Tungku buat kita memasak. Dan di Karanghau itu konon katanya ada 7 sumur tempat pemandian Nyi Loro Kidul. Gitu. Gerbangnya itu seperti karang, Ya. berbentuk hau, berbentuk tungku. Karangau itu tungku ya Bu ya. Bahasa Sundanya tungku ya. Hau itu tungku. Bukan au, tapi hau. Hau. Ikuti terus langkah kami Sketsaper Indonesia. Kita akan menuju panti. Putar balik, Mang. Di jalan tanah kami yang tak bernama. Perkenalkan, nama saya Rama. Dari Siapa? Oke. langit menyimpan Nah, ini Ucok. dongeng. Medan, ada yang dari Medan? Mana? Lai. Oke, good. Saya dari Bogor. Wih. Oke, good. Ini Om Faiz. 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 Dari Jember. Dari Jember, orang Jember. Cahyo. Tuh. Fotografer, videografer. Dia dari Purworejo. Oke. Kalian harus percaya diri. Tahu percaya diri? Pede. Ya, gitu aja ya. Saya akan pilih yang malu-malu. Sketsapa Indonesia, goresan rindu di tubuh tanah air ini. Sketsapa Indonesia, kami bukan pelancong biasa. Saya takut untuk percaya diri. You got me. Don't be afraid. Oke? Jangan takut. Kita ada untuk kamu. Ya? Ya, sama-sama. Karena saya merasa kata bisikan aku orang yang paling dibenci oleh segitu satu dunia. Tapi aku masih sayang keluarga. Aku sayang mama aku, cinta padamu. Apa adanya yang nyakitin kamu nggak ada. RD Parupi, Respati Dwi. Tepuk tangan. Ini yang namanya mutiara dalam lumpur. Panti ini berdiri tahun 2014. Yang mendirikan suami saya, kebetulan Pak Denny-nya lagi sakit stroke. Saat ini panti ini menjadi tanggung jawab saya. Saya Leni. Saya di sini sebagai pengurus di Panti Aura Welas Asih, di mana panti ini khusus panti orang dengan gangguan jiwa yang kebanyakan terlantar di jalan. Kurang lebih ada 170 lebih penghuni panti, 60% laki-laki, 40% perempuan. Saya senang, ada sedih. Kalau senang karena saya terhibur sama tingkah laku mereka, cara mereka gerak-geraknya gitu ya, cara mereka ngomong. Yang sedih karena nggak bisa berbuat banyak gitu ya buat mereka. Halo, nama saya Mayang, di sini sebagai administrasi. Saya di Welas Asih sudah 8 tahun kurang lebih, membuat mereka jadi
percaya diri gitu. Terus kegiatannya juga bisa membuat mereka ada sesi curhatnya gitu. Terus bermanfaat sekali bagi mereka gitu, dan terutama saya sebagai pengurus di sini gitu sangat berterima kasih sudah hadir di Aura Welas Asih, itu sudah membantu menyalurkan ilmunya itu yang sangat bermanfaat ini. Alhamdulillah saya bersama teman-teman di Wanakaweru saat ini diberikan kesempatan untuk berbagi terutama terhadap sesama, di mana di panti ini konsen melakukan perawatan untuk disabilitas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Nah, saya sendiri sebagai tenaga kesehatan masyarakat, tepatnya promotor kesehatan, selalu bagaimana caranya saya muhasabah diri saya sendiri, bagaimana caranya supaya kita terus selalu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu langkahnya hari ini kita coba mengunjungi salah satu panti untuk disabilitas ODGJ dan melihat bagaimana kehidupan mereka di panti untuk dilakukan rehabilitasi dan supaya mereka dapat berdaya guna kembali di kehidupan pada saat sudah terjun kembali di masyarakat tempat tinggalnya masing-masing. Halo sahabat, perkenalkan nama saya Respati Dwi Palupi, panggilannya Popi. Usia aku 28 tahun. Saya kelahiran 1997. Tadi saya bersama teman-teman punya kegiatan baru dari tamu, seru-seru pokoknya dari Bogor tamunya. Kegiatan tadi yang saya ingat adalah membangun rasa kepercayaan diri dalam berbicara. Nah, contohnya mengingat dengan lagu Topi Saya Bundar, terus apa sih minat dan bakatnya yang disukain apa, ntar diarahin oleh kakak-kakak yang datang dari Bogor ini. Saya suka menulis, nanti kelompoknya ada yang suka menulis, yang menggambar ada. Kakak-kakak yang datang ke sini mengarahkan dan membina supaya kita punya karya. Sangat menyenangkan kegiatan yang telah saya jalani bersama teman-teman karena menghibur sekali. Saya juga sangat berterima kasih sekali udah dibantu datangnya Wanakaweru ke sini. Saya sayang kalian semua, saya sayang teman-teman di kami. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan selama ini bisa berdiri panti ini untuk membantu banyak orang. Terima kasih. Ntar belajar lagi sama susternya ya, sama Pak Mantrinya di sini. Kata-kata dari kami, saya mewakili teman-teman, mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos, tos, tos. Jangan ngeluh dalam kehidupan, jalani kehidupan. Kehidupan ini bukan menengok ke belakang, bukan menengok ke depan, tapi hari ini yang kita pijak, ini milik kita hari ini. Nama saya Asep Rustedi. Kebetulan profesi saya sebagai pengemudi angkutan kota jalur 35, Warung Kiara Cibadak. Rute saya Cibadak sampai ke Warung Kiara. Saya menemui kejutan di dalam kehidupan saya, bukan karena materi, tapi pengalaman yang luar biasa. Saya menemui orang-orang yang luar biasa bijak dalam memahami situasi. Kebetulan pada saat itu, tepatnya Bapak Raden Rama, dia menemui saya waktu saya temer di stasiun Cibadak. Kang, mau nggak Akang dicarter sama saya? Saya selama menyupir angkot tidak pernah tawar-menawar. Yang penting kita satu sama lain ikhlas. Yang nyarter saya ikhlas, saya pun ikhlas luar biasa. Ternyata keikhlasan itu membawa hikmah yang luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman
yang berharga, terutama dari Pak Ucok, dari Pak Pais, lantas dari Pak Cahyo, termasuk Ibu Desi. Yang saya dianggap sebagai keluarga, bukan sebagai supir angkot, bukan, sebagai keluarga mereka. Jadi tidak ada jarak antara supir angkot, sutradara, pemain teater, kameramen, sama ahli komunikasi. Saya nggak ada jarak sama sekali. Tadi dipraktekkan di panti tersebut, saya terharu. Orang ODGJ, orang gangguan jiwa, yang memang keterbatasan mental, dia dampingi sebagai manusia, dia manusiakan. Banyak pengalaman ketika pengambilan gambar. Kami bersama tim mengunjungi Panti Welas Asih, yaitu sahabat-sahabat kami. Alhamdulillah semua kegiatan kita sudah terselenggara, sudah kita jalani dengan baik. Dan hari ini saya mendapat satu pengalaman yang istimewa ya. Satu pelajaran yang berharga buat saya juga. Ketika saya yang selama ini mungkin menjadi pengajar buat orang-orang yang beruntung hidup dengan sempurna. Hari ini saya punya pengalaman belajar bersama orang-orang yang kurang beruntung. Mungkin kalau istilahnya sekarang tuh ODGJ, orang dalam gangguan jiwa gitu ya. Sketsapers Indonesia, hari ini tadi kami melakukan pelatihan, kami workshop bersama mereka, kami menerapkan metode-metode bagaimana berkomunikasi. Dan luar biasanya mereka mampu berkomunikasi dengan baik. Kami lakukan komunikasi dengan metode seni, yaitu metode acting. Kami latihan vokal, kami sinkronisasi gerakan dan ucapan, dan juga ada bagaimana gerakan yang bisa mengkomunikasikan satu pesan. Kami bagi juga dengan kelompok, ada kelompok yang menulis, kelompok yang menggambar, kelompok yang bernyanyi, dan kelompok yang olah gerak. Dan mereka sangat antusias. Kita upayakan yang terbaik ya. Tapi buat saya pribadi ini bukan masalah berhasil atau tidak berhasil. Tetapi kita harus mencoba, kita harus terus melakukan yang terbaik. Dan alhamdulillah kita disambut dengan baik. Teman-teman yang dalam kondisi ODGJ juga menerima kita dengan senang, dengan gembira, dan mereka berharap banyak juga terhadap kita lebih sering-sering lagi dilakukan pelatihan-pelatihan seperti ini. Sketsapa Indonesia sebagai strategic communication mentor, saya selain berbagi ilmu dengan mereka, saya juga mendapatkan ilmu dari mereka. Dan inilah poin dari Sketsapa. Kita saling menyapa, kita saling berbagi dan bermanfaat. Kami berharap pelatihan yang sudah kami lakukan ini berdampak baik buat teman-teman yang kurang beruntung di Panti Welas Asih. Nah, untuk itu kami berupaya terbaik untuk negeri ini dan ikuti terus langkah kami dalam menelusuri Indonesia, mencari potensi-potensi terbaik dari negeri tercinta ini. Sketsapers Indonesia, kita saling sapa di langkah-langkah kami berikutnya. Tunggu kami. Kita mulai dari Sukabumi langkah pertama dan ikuti terus langkah kami. Sketsapers Indonesia tetap di Sketsapa. Saya Cok Arat Pulungan, tunggu kami di kota-kota berikutnya. See you.